Film ini merupakan kisah nyata, sebuah misteri pembunuhan berantai yang terjadi di Korea Selatan. Salah satu film misteri terbaik yang harus kalian tonton. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul Memories of Murder. Detektif Park menemukan sebuah mayat yang bisa dibilang sudah busuk. Mayat ini ditemukan di sebuah selokan kecil yang ada di dekat ladang padi. Ketika sedang menginvestigasi mayatnya, Park digangguin oleh anak-anak yang bisa dikatakan cukup bandel. 그래가지고 여자들이 좋아하겠냐 임마. Park merupakan seorang detektif yang seonohnya. Maksudnya apa? Orangnya tuh lucu. Maunya cepat, selalu mempercayai instingnya. Walaupun terkadang insting tersebut tidak didukung dengan fakta. Bodoh enggak, tetapi pinter juga enggak. Park menginterogasi setiap tersangka. Mulai dari mantan pacar korban, teman sekolah korban, tetangga korban, dan banyak lagi. Park memfoto setiap tersangka lalu menempelkan foto-foto tersebut di buku catatan kecilnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia terhadap tersangka. Takut nanti lupa karena kan tersangkanya lumayan banyak. Besoknya Park menemukan mayat lagi. Di sana dia menemukan sebuah jejak kaki, tetapi karena masyarakat desa di sana susah diatur, jejak kaki tersebut terlindas oleh traktor padi. 에이 그 노인네 그 참. 에이 들어가. 무슨 얘기를 하는? 이거 용기에 들어가. 용기에. 아이 뭐 뒷구멍이 뭐 씨발 뭐 바꿔 가라. Park mempunyai seorang istri bernama Seol. Jadi Seol merupakan seorang pekerja di rumah sakit. Seol mendengar kabar dari wanita tua yang bekerja di pabrik kalau orang-orang menjuluki keluarga Baek dengan sebutan Baek sang pembunuh wanita. Keluarga Baek mempunyai seorang anak laki-laki yang bisa dikatakan idiot bernama Kwang Ho. Kwang Ho memiliki luka bakar di wajahnya, jadi kalau dilihat tuh agak serem. Nah, si Kwang Ho ini itu sering membuntuti Yang Suk, wanita yang meninggal di ladang padi yang sudah dipangkas. Bukan wanita yang ada di selokan. Katanya si wanita tua yang bekerja di pabrik ini melihat ketika malam Yang Suk dibunuh, Kwang Ho sedang membuntuti Yang Suk. Tanpa lama lagi, Park bersama dengan partnernya yaitu Cho menangkap lalu menginterogasi Kwang Ho. 처음부터 뭐 죽이려고 그랬던 건 아닐 거야. 응? 인상이 더럽네 이놈. Walaupun sudah diinterogasi begitu lama, Kwang Ho tidak mengaku. Kwang Ho mengatakan kalau dia tidak membunuh Yang Suk. Biar ngaku, dihajarlah si Kwang Ho oleh Cho. Di sisi lain, ada seorang pria ingin bertanya alamat ke wanita yang sedang berjalan di depannya. Ketika ingin bertanya, wanita ini malah takut karena dia kira dia ingin diperkosa. Pas banget datang detektif Park melihat mereka berdua. Tanpa banyak basa-basi, Park menghajar pria tersebut. 저기요. 일어나세요. 그러니까 나와 이 새끼야. 그 진작 말씀을 하시지. Ternyata pria ini juga merupakan seorang detektif. Dia dikirim dari kota Seoul untuk bekerja sebagai detektif di desa ini. Pria ini bernama Kiwo. Karena salah, tentu Park meminta maaf. Sebelum mengantarkan Kiwo ke kantor, Park pergi ke TKP pembunuhan Yang Suk. Dia menempelkan sepatu Kwang Ho ke tanah yang jejak kaki pelaku di sana sudah terlindas dengan traktor. 자네 얼굴이 왜? Sesampai di kantor, Kiwo berkenalan dengan Cho, Sersan, dan petugas-petugas lain di sana. Setelah itu, Park, Cho, dan Kiwo menginterogasi Kwang Ho. Park berkata bahwa jejak kaki ini ditemukan di TKP. Dan jejak kaki ini sama persis dengan pola sepatunya Kwang Ho. Padahal sebenarnya tanah tersebut baru saja ditempelkan sepatu Kwang Ho oleh Park. Soalnya kan jejak kaki sebelumnya itu terlindas sama traktor. Kwang Ho pun mengaku bahwa dia yang telah membunuh Yang Suk dan wanita yang ada di selokan. Tetapi tiba-tiba Kwang Ho berubah pikiran. Kwang Ho berkata kalau dia tidak membunuh siapapun. Dihajar lagilah Kwang Ho sama
si Cho. Kali ini Kwang Ho disuruh untuk menggali tanah untuk menjadi kuburan dia. Hal ini cuman buat nakut-nakutin. 나 여기 어디 알아? 말을 안 들으니까 다 묻지 이 새끼야. 다 죽여버릴 거다. Karena takut dikubur hidup-hidup, Kwang Ho pun menjelaskan sesuatu. Katanya Kwang Ho akan membunuh semua wanita yang mengatakan kalau wajah dia itu jelek. Park pun bertanya bagaimana dengan Hyang Suk. Tiba-tiba Kwang Ho menjelaskan seakan dia sedang mengingat sesuatu. Kwang Ho berkata kalau Hyang Suk mati di sawah yang dekat dengan rel kereta api. Tenggorokan Hyang Suk dicekik erat-erat dengan menggunakan beranya sendiri. Terus mulutnya Hyang Suk disumbat dengan menggunakan stockingnya sendiri. Lalu kedua tangan Hyang Suk diikat dengan menggunakan tali tas. Dan terakhir, kepala Hyang Suk ditutupi dengan celana dalamnya sendiri. Lalu setelah itu ditutup lagi dengan menggunakan korsetnya sendiri. Semua cerita yang Kwang Ho ceritakan itu benar. Karena mayat Hyang Suk kedua tangannya diikat dengan menggunakan tali tas. Terus mulutnya disumbat dengan menggunakan stocking. Terus lehernya dicekik erat-erat dengan menggunakan beranya sendiri. Terus kepalanya ditutup dengan menggunakan celana dalamnya sendiri serta korsetnya sendiri. Cho bertanya kenapa Kwang Ho melakukan semua itu. Kwang Ho malah meledek. Dia berkata, mana gua tahu. Cho pun menghajar Kwang Ho lagi. 지운다. 딱 보셨다. 딱 모자처럼 쓱. 왜 그랬어? 왜? 지. 이 새끼가 정말 잘 나가다가 어디로? 비가 많이 와서. Malamnya, Kiwo melihat semua bukti serta catatan-catatan milik Park. Untuk apa? Untuk membantu mencari pembunuh Hyang Suk dan wanita yang ada di selokan. Besoknya, replika kejadian dimulai. Ada pria yang berpura-pura menjadi Hyang Suk agar Kwang Ho bisa mereplika kejadiannya. Park, Cho, serta Sersan sangat senang karena mereka sudah menangkap pelakunya, yaitu Kwang Ho. Terlihat yang lain senang, Kiwo tidak karena dia tidak yakin kalau Kwang Ho pelakunya. Karena terlihat tangan Kwang Ho berseliput dan dengan kondisi tangan seperti itu, tidak mungkin seseorang bisa mengikat sebuah simpul. Kiwo menjelaskan ke Sersan bahwa Kwang Ho tidak bersalah. Soalnya leher Hyang Suk diikat dengan menggunakan 3 simpul ketat, sedangkan dengan kondisi tangan Kwang Ho yang seperti itu, tidak mungkin dia bisa membuat simpul tersebut. Semuanya menjadi kacau karena ayahnya Kwang Ho datang. 진짜 그 범인이 아니고는 도저히 모르는 것들. 미리 대사 연습시킨 거 아니야? Dengan keputusan jaksa, Kwang Ho diputuskan tidak bersalah karena tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan kalau Kwang Ho pelakunya. Kiwo juga sangat yakin Kwang Ho tahu tentang semua detail mayat Hyang Suk karena itu diajarin sama Park. Kwang Ho takut dipukulin sama Cho, maka dari itu Kwang Ho terpaksa menghafal semua detail mayat Hyang Suk. Kapten datang ke kantor untuk mendengar presentasi dari Park. Presentasi tentang 2 mayat wanita yang terbunuh di desa ini. Terlihat presentasi yang dilakukan oleh Park lumayan tidak jelas dan bikin ngantuk. Kapten bertanya apakah kedua wanita yang tewas ini mempunyai kesamaan. Disinilah kepintaran Kiwo mulai terlihat. Katanya kedua wanita ini memakai pakaian merah. Dan kedua wanita ini dibunuh ketika hujan turun di malam hari. Dan menurut Kiwo, mayatnya bukan ada 2, melainkan ada 3. Kiwo menemukan informasi kalau 2 bulan yang lalu, seorang wanita bernama Doku menghilang. Park dan Cho berkata kalau Doku merupakan wanita yang sangat amat cantik di desa ini. Park dan Cho juga tidak yakin kalau Doku meninggal karena mereka berdua sering melihatnya. Kiwo sangat yakin kalau Doku sudah mati karena Doku terakhir kali meninggalkan rumah dengan menggunakan pakaian merah dan cuaca saat dia menghilang yaitu cuaca hujan. Sama persis dengan wanita yang ada di selokan dengan Hyang Suk. Kiwo pun meminta 2 unit polisi untuk mencari keberadaan Doku. Jika Doku tidak ditemukan selama 24 jam, Kiwo akan berhenti mencarinya. 2 unit polisi serta Kiwo pun mencari Doku. Sedangkan yang lain sedang mencari, Park dan Cho lagi santai ngobrol.
Mereka berdua yakin bahwa Kiwo salah. 아 임마 저 4년제 나온 저 태용이한테 물어봐. Belum sampai 24 jam, mayat Doku sudah ditemukan. Berarti Kiwo benar. Doku sudah dalam keadaan membusuk. Ketika selesai di forensik, Doku sempat diperkosa sebelum dibunuh. Sama seperti Hyang-suk. Wajah Doku ditutupi dengan celana dalamnya sendiri dan lehernya dicekik dengan menggunakan stokingnya sendiri. Terus tangannya diikat dengan menggunakan simpul yang sama persis dengan mayat Hyang-suk dan juga mayat wanita yang ada di selokan. Malamnya, Kapten, Park, Cho, dan Kiwo makan di tempatnya Kwang Ho. Jadi ayahnya Kwang Ho mempunyai usaha tempat makan. Untuk menunjukkan rasa maafnya, Kwang Ho diberikan sepatu baru. Sepatu yang mereknya Nice, bukan Nike. Dibuat-buat seakan sepatu tersebut merek Nike padahal KW. Setelah makan-makan, mereka semua mabuk di sebuah bar. Park dan Kiwo sempat berantem. Kenapa? Karena ternyata Kiwo sempat bekerja di FBI di kota Seoul. Park sempat mengejek kalau FBI itu detektifnya pada tidak becus, kalau bekerja tidak pakai otak. FBI itu kasus di daerah terpencil tidak pernah diatasi. Cuman kasus-kasus besar saja yang ada di kota. Karena diejek marahlah si Kiwo sehingga mereka berdua berantem. 에이 씨발 저까지 말단 말이야 씨발놈아. 아, 이 새끼들아. 알아! Malamnya hujan turun. Maka dari itu Kiwo mempunyai ide. Dia menyuruh petugas kantor wanita yaitu Guiko untuk memakai pakaian merah lalu berjalan di tempat sepi. Tujuannya apa? Untuk memancing si pembunuh. Tetapi hal tersebut tidak berhasil. Si pembunuh tidak muncul. Terdapat 2 siswi sekolah yang baru saja pulang dari sekolahnya. Karena hujan mereka meneduh terlebih dahulu. Mendengar bahwa Kiwo dan Guiko bekerja di divisi keamanan tentu membuat mereka berdua sangat takjub. Karena di desa orang yang bekerja sebagai detektif itu dianggap keren. Nama kedua siswa ini adalah Namju dan Soyun. Namju bercerita bahwa di belakang sekolahnya, yaitu SMP Anshong, terdapat toilet. Nah, di bawah toilet tersebut terdapat orang gila. Dan menurut Namju, orang gila tersebut merupakan pembunuh dari ketiga korban wanita di desa ini. Di sisi lain terdapat seorang wanita berjalan di pertengahan ladang dekat pabrik. Ketika wanita ini berjalan terdengar ada orang yang mengikutinya. Wanita ini berlari dan tiba-tiba ada orang keluar dari rerumputan menangkap wanita ini. Dan kelanjutannya kalian tahu, wanita ini dibunuh. Besoknya, Kiwo, Park bersama dengan yang lainnya pergi ke TKP. Jadi wanita ini ditangkap lalu diseret ke atas. Terdapat jejak kaki di sana. Setelah diseret ke atas, dibunuhlah wanita ini. Park melontarkan opini gilanya. Karena tidak ditemukannya sidik jari ataupun bukti konkret lain, bisa saja si pembunuh itu tidak mempunyai rambut alias botak. Soalnya sejauh ini setiap korban sudah diforensik dan tidak ditemukan satupun rambut si pembunuh. Jadi menurut Park, pembunuhnya bisa saja merupakan seorang biksu. Guiko menemukan sebuah petunjuk yang tanpa sengaja dia temui. Di radio itu ada orang yang terus request lagu berjudul Sad Letter. Lagu ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat di Korea Selatan, sehingga jarang sekali masyarakat tahu tentang lagu ini. Anehnya lagu ini disiarkan tepat ketika pembunuhan terjadi. Ketika wanita di bawah selokan dibunuh, ketika Hyang-suk dibunuh, dan tadi malam ketika ada wanita dibunuh, lagu ini yaitu lagu Sad Letter itu diputarkan. Udah gitu yang merequest lagu ini berkata, tolong siarkan lagu ini di saat hujan di malam hari. Pertanyaannya, siapa yang merequest lagu ini? Menurut Park ini hanyalah kebetulan, tetapi menurut Kiwo ini bukan kebetulan. Ini merupakan petunjuk yang sangat amat bagus. Kiwo pun pergi ke stasiun radio untuk bertanya siapa yang merequest lagu berjudul Sad Letter. 무모증 이거 어떻게 할 겁니까?
찾아보나 마나라도 글쎄. Sayangnya ternyata suratnya sudah dibuang, jadi mustahil mengetahui alamat orang yang merequest lagu ini. Kenapa surat? Soalnya zaman dulu itu kalau mau request lagu di radio bukan pakai telepon, tetapi pakai surat. Seol yang merupakan istrinya Park mengusulkan ide, gimana jika Park pergi ke paranormal saja. Park pun pergi ke paranormal lalu bertanya, siapa pembunuhnya? Park diberikan sebuah jimat, yaitu sehelai kertas dan semangkok cairan merah. Paranormal berkata, ambil tanah di TKP, lalu campurkan tanah tersebut dengan cairan merah ini. Setelah dicampurkan, tuangkan cairan tersebut ke kertas yang sudah diberikan. Katanya cairan tersebut akan membentuk wajah si pembunuh jika kertasnya sudah kering. Park dan Cho pergi ke TKP, lalu melakukan semua instruksi yang diberikan oleh si paranormal ini. 이게 제일 중요하다고 그랬어. 멀었어. Tiba-tiba datang Kiwo, maka dari itu Park dan Cho mengumpat. Kiwo datang ke sana hanya untuk menyelidiki TKP sambil mendengarkan lagu Sad Letter. Tiba-tiba datang lagi seseorang tidak dikenal, maka dari itu Kiwo mengumpat. Orang ini membawa pakaian dalam wanita dan memakai celana dalam wanita. Setelah itu orang ini melakukan masturbasi di sana. Tentu dikejarlah orang ini oleh Park, Cho, dan Kiwo. Awalnya mereka kehilangan jejak, tetapi dengan mata jelinya Park orang ini berhasil ditangkap. Park berpura-pura menggunakan instingnya, padahal sebenarnya dia tahu bahwa ini orangnya karena dia melihat orang ini memakai celana dalam wanita. Orang ini berkata bahwa di sana dia hanya ingin melakukan masturbasi. Kalau di rumah itu tidak enak soalnya ada anak-anak dan istri. Kenapa lari? Karena katanya orang ini dikejar, jadi dia panik lalu lari. Cho pergi ke rumahnya orang ini. Terlihat rumah orang ini agak kotor. Terus istrinya juga batuk-batukan, bertanda lagi sakit. Di sana juga banyak sekali foto-foto serta majalah porno bertanda orang ini memang agak-agak mesum. 이 새끼야. 남편이 밤마다 동네 뭐야 이거? 하면서도 Orang ini bernama Pyung Sun. Karena sering ke gereja, banyak pendemo dari gereja meminta polisi untuk membebaskan Pyung Sun. Karena image Pyung Sun di gereja itu merupakan orang yang baik. Di ruang interogasi, Pyung Sun sudah babak belur. Karena takut dipukulin lagi, Pyung Sun mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Mengaku bukan karena dia pembunuhnya, tetapi karena takut dipukulin sama si Cho. 세리들아 이거 아닙니까? 여기요. 아니 그건 이 아저씨가 시끄러. 당신 그 여학생 변수 얘기 어디서 들은 거야? Ketika sedang mengarang bagaimana Pyung Sun membunuh para korban wanita di desa ini, dia menceritakan tentang toilet sekolah yang katanya di bawah toilet tersebut terdapat seorang pembunuh. Kiwo pun bertanya bagaimana Pyung Sun tahu tentang cerita tersebut. Pyung Sun berkata kalau rumor cerita ini sudah tersebar di masyarakat, jadi ya semua orang tahu. Kiwo pun pergi ke sekolah SMP Anshong. Di sana dia bertemu dengan Sohyun, gadis SMP yang sempat meneduh ketika hujan di pos malam itu. Sohyun terluka karena tadi dia terkena batu kerikil ketika sedang melakukan PMR. Maka dari itu Kiwo membantu menempelkan plesternya di pinggul Sohyun. 아저씨가 붙여줄게. 여기 또 여자라고 꼬맹이가 술처박혀진대. 제일 먼저 그 얘기를 한 사람이 뭐? 여기 한번 변소에 가보세요. Kiwo bertanya soal cerita toilet di sekolah ini yang Sohyun sempat ceritakan di pos waktu itu. Sohyun menyuruh Kiwo untuk periksa sendiri toilet tersebut. Awalnya tidak mau karena berhubung SMP ini isinya cuman wanita semua. Takut nanti ketika masuk toilet disangka aneh-aneh. Karena terpaksa Kiwo masuk dan ya di sana ada wanita. Kiwo pun dimarahi. Kiwo pun menjelaskan kalau di sana dia hanya ingin mengecek apakah beneran ada si pembunuh
atau tidak. Wanita ini berkata tentu tidak, soalnya cerita tentang toilet SMP Anshong yang menyebar di masyarakat itu hoax. Cerita tersebut tidak benar. Wanita ini berkata yang aneh tuh bahwa ketika sedang pipis dia pernah mendengar wanita menangis. Suara tangisan tersebut berasal dari bukit. Kiwo pun pergi ke bukit. Di sana dia melihat sebuah gubuk dan di gubuk tersebut terdapat seorang wanita yang tinggal di sana. Terlihat wanita ini ketakutan sehingga tidak mau berbicara dengan Kiwo. 이거 보세요. 경찰입니다. 얘기를 해주세요. Kiwo menyuruh Guiko untuk bertemu dengan wanita ini karena biasanya jika wanita dengan wanita berbicara itu lebih tidak menyeramkan. Wanita ini berkata di malam itu turun hujan deras disertai petir. Dia keluar dengan menggunakan pakaian merah. Ketika sedang berjalan dia ditangkap oleh seorang pria. Jadi ternyata wanita ini lolos. Ketika dia melihat berita tentang bagaimana cara wanita-wanita di desa itu dibunuh, cara tersebut sama dengan apa yang dia alami di malam waktu itu. Wanita ini tidak melihat wajah si pria karena kepalanya ditutupi dengan celana dalamnya sendiri. Tetapi dia sempat merasakan tangan si pria di mulut. Jadi wanita ini berkata bahwa tangan si pria ini itu sangat amat halus dan juga lumayan wangi. Seperti tangan wanita katanya. Berarti sudah dapat petunjuk nih yang akhirnya bisa digunakan, yaitu tangan si pembunuh halus seperti tangan seorang wanita. Kiwo mengecek tangan Pyongsun. Ketika dicek tangan Pyongsun tidak halus, bertanda bukan dia pembunuhnya. Park marah, dia sudah menangkap Pyongsun, masa tiba-tiba harus dilepaskan. Park merasa bahwa Kiwo iri kalau dia sudah menangkap pembunuhnya. Berantemlah Park dengan Kiwo. 이게 그렇게 재밌냐? 어? 지금 라디오야? 방송 지금 나가고 있나? Radio menyiarkan lagu Sad Letter dan pas banget sekarang sedang hujan. Berarti sekarang pembunuhan seharusnya sedang terjadi. Parahnya karena semua polisi unit sedang bertugas untuk menahan demo yang terjadi di kota Suwon, tidak ada yang bisa menjaga keamanan di desa saat ini. Dan ya, besoknya ditemukan jasad wanita. Wanita ini bernama Misun dan umurnya 28 tahun. Ketika diforensik, di dalam vagina Misun terdapat 9 potongan buah persik. 이거 복숭아 조각인데? 전부 9개. 애초부터 이런 놈들하고. Melihat mayat Misun yang sangat amat tragis tentu membuat Park sadar. Dia meminta maaf karena sudah keras kepala kepada Kiwo. Park pun merobek-robek buku catatan yang dia kumpulkan selama ini. Semua orang yang menurut dia adalah tersangka di awal. Dia buang ke tempat sampah. Park dan Kiwo mendapat informasi dari stasiun radio. Akhirnya stasiun radio mendapat sebuah surat milik seseorang yang suka merequest lagu Sad Letter. Dibacakan alamatnya oleh Guiko. Lalu Park dan Kiwo pun tanpa banyak basa-basi pergi ke alamat tersebut. Pemilik alamat tersebut merupakan seorang pria bernama Hyun Kyu. Bekerja di pabrik. Orangnya ganteng dan ketika dicek tangannya itu halus seperti wanita. Hyun Kyu diinterogasi. Katanya setelah melakukan wajib militer dia pindah ke desa ini lalu bekerja di pabrik. Hyun Kyu mengaku bahwa dia tidak tahu kalau setiap kali lagu Sad Letter dimainkan di malam hari ketika hujan itu selalu ada pembunuhan. Dia tidak tahu akan hal tersebut. Hyun Kyu tidak mengaku kalau dialah yang membunuh para korban wanita di desa ini. Karena Hyun Kyu berkata ketika lagu Sad Letter dimainkan, dia selalu ada di rumah untuk mendengarkan lagu tersebut. Pada nggak percaya, Cho hampir mau menghajar Hyun Kyu untuk mengaku tetapi ditegur oleh kapten. Terlihat Hyun Kyu sangat amat tenang dan akhirnya dia dibebaskan karena tidak ada bukti konkret sama sekali yang menunjukkan kalau dia pembunuhnya. Karena Cho menghajar Hyun Kyu padahal awalnya sudah ditegur, kapten memutuskan untuk melarang Cho untuk masuk ke ruang interogasi lagi. 목격자가 있나? 나 많이 변했다. 근데 어떻게 그 자식이
Kiwo ingat tentang Kwang Ho. Kiwo bertanya apakah Kwang Ho bercerita tanpa dipaksa untuk mengarang oleh Park dan oleh Cho. Park berkata tidak, itu murni ingatan Kwang Ho. Itu bukan dikarang-karang oleh Park dan Cho. Pertanyaannya, jika tidak dikarang, kenapa Kwang Ho bisa tahu secara detail kondisi mayat Hyang Suk? Mulai dari kepalanya yang ditutup celana dalamnya sendiri, serta korsetnya sendiri, leher yang dicekik erat-erat dengan menggunakan beranya sendiri, serta mulutnya yang disumbat dengan stockingnya sendiri. Kenapa Kwang Ho bisa tahu semua itu? Kiwo dan Park pun pergi menemui Kwang Ho. 너 여기 몇 시부터 와 있었냐? 어? Di sisi lain, Cho kehilangan kontrol karena dia habis dimarahin sama kapten. Berita juga sudah menyebar kalau Cho suka memukuli pelaku yang tidak bersalah di ruang interogasi. Karena itu Cho pun menghancurkan TV di sana, lalu berbuat rusuh. Ketika sedang rusuh, ini yang Kwang Ho lakukan. 좀 전에 있었던 일은 없었던 걸로 하자. 어? Kwang Ho kabur, tetapi untungnya Park dan Kiwo berhasil menghampirinya. Park bertanya apakah Kwang Ho melihat Hyang Suk dibunuh. Dia berkata ya, Hyang Suk dibunuh di sawah dekat rel kereta api. Park pun bertanya apakah Kwang Ho melihat wajah si pembunuh. Kwang Ho berkata dia melihat wajah si pembunuh 3 kali. Katanya si pembunuh merupakan pria yang tampan. Park pun menunjukkan foto Hyun Kyu dan bertanya apakah si pembunuh itu mukanya sama seperti Hyun Kyu. Di situ Kwang Ho malah panik. Dia malah berkata kalau di waktu kecil Hyun Kyu pernah melemparnya ke dalam api. Itulah mengapa dia mendapatkan luka bakar di wajahnya. Kwang Ho kabur dan bermain di tengah rel kereta api. Setelah itu mengejutkannya, ini yang terjadi. 야, 너 찾는다고 임마. 대박. Tentu setelah melihat Kwang Ho tertabrak oleh kereta tepat di depan matanya, membuat Park menjadi sedikit trauma. Andai saja dia lebih cepat mungkin bisa menyelamatkan Kwang Ho. Besoknya setelah diotopsi ditemukan 2 tetes air mani dari mayat Hyang Suk. Masalahnya di Korea teknologinya masih belum ada. Teknologi yang bisa mencocokkan DNA. Adanya di Amerika. Butuh waktu sekitar 2 bulan sampai hasil ketemu. Terpaksa harus sabar. Park pergi ke kantor pos untuk mengirim bukti air mani dan DNA Hyun Kyu ke Amerika. Sementara menunggu hasil DNA, Kiwo mengawasi Hyun Kyu selama 24 jam. Besoknya, Park mengantarkan Cho ke dokter. Mengejutkannya kaki Cho harus diamputasi. Kenapa? Karena ternyata paku yang ditusukkan oleh Kwang Ho itu berkarat sehingga infeksi. Mengalami tetanus dan mau tidak mau harus diamputasi. Jika tidak diamputasi, Cho akan meninggal. Karena Cho tidak mempunyai keluarga, Park menandatangani surat persetujuan untuk diamputasi. Cho tidak tahu kalau kaki dia akan diamputasi. Park merahasiakannya supaya Cho tidak menjadi gila. 읽어보고 설명하시고요. 이거 진짜 중요한 서류니까. Untuk merefreshkan pikirannya, Park dan Seol melakukan piknik. Seol bertanya, nggak maukah Park mencari pekerjaan lain? Soalnya terlihat sebagai detektif itu sangat amat capek. Di situ Park hanya bisa terdiam. Kiwo kehilangan radar Hyun Kyu karena tertidur. Kiwo pergi ke rumahnya Hyun Kyu tetapi di sana tidak ada orang sama sekali. Kiwo khawatir takutnya nanti ada pembunuhan lagi jika Hyun Kyu berkeliaran di luar. Seol sehabis dari apotek sempat terpapas oleh So Hyun, siswa SMP yang sempat Kiwo bantu memplesterkan pinggulnya. Dan ya karena berjalan sendiri pulang sekolah ditambah sekarang sudah malam, So Hyun ditangkap dan dibunuh dengan cara mengenaskan.
Besoknya Kiwo dan Park melihat jasad Sohyun yang sudah terbasahi karena hujan. Di dalam vagina Sohyun terdapat pensil dan sebuah sendok. Kiwo sangat amat sedih karena dia mengenal Sohyun. Baru juga ketemu kemarin lagi sekolah, masa sekarang terlihat sudah mati dengan cara mengenaskan. Kiwo sudah muak, dia pergi menemui Hyunkyu. Setelah itu membawanya ke rel kereta api. Setelah itu Kiwo menghajar Hyunkyu sampai babak belur, tetapi masih saja Hyunkyu tidak mengaku. Hyunkyu ditodong pistol oleh Kiwo untuk dipaksa mengaku, tetapi tetap saja yang Hyunkyu lakukan malah melawan. Pas banget Park datang dengan membawa hasil DNA dari Amerika. 전부 말하란 말이야, 이 새끼야! 내가 죽였다. 내가 다 죽였다. 이거 왜 소리가 소리야? 어? 아저씨! Mengejutkannya apa? Hasil DNA air mani yang ada di mayat Hyang-suk itu tidak cocok dengan DNA Hyunkyu. Bertanda apa? Hyunkyu tidak bisa ditangkap karena berdasarkan bukti bukan dia pelakunya. Tetap saja karena kehilangan kesabaran dan yakin banget bahwa Hyunkyu pelakunya, Kiwo mencoba untuk menembaknya. Tetapi hal tersebut digagalkan oleh Park. Kini Hyunkyu boleh pergi karena dia tidak bisa ditangkap. Tahun telah berlalu, Park bukan lagi seorang detektif. Dia sekarang merupakan pembisnis sukses. Masih berhubungan dengan Seol dan bisa dikatakan bahagia karena mereka mempunyai 2 anak yang sekarang sudah cukup dewasa. Ketika sedang berangkat bekerja, Park sempat melewati desa di mana dia dulu tinggal. Park berhenti dan mencoba untuk mengenangnya. Park pergi ke sebuah selokan di mana dia dulu menemukan mayat wanita di sana. Datang seorang anak kecil bertanya, kenapa Park menatap selokan tersebut. Sangat aneh karena di waktu lalu anak kecil tersebut juga melihat ada seseorang pergi ke sini untuk menatap selokan tersebut. Orang ini berkata ke anak kecil tersebut bahwa dia menatap selokan tersebut untuk mengingat kalau dulu dia pernah melakukan sesuatu di situ. Sesuatu itu udah pasti adalah pembunuhan. Park mulai ternostalgia sangat jauh ke kasus dulu yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Park bertanya, wajah orang ini seperti apa? Anak kecil berkata bahwa wajah orang ini sangat polos dan bisa dibilang tampan. 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 어떻게 생겼어? 뻔한 얼굴인데? 평범해요. Pelaku dari pembunuhan ini baru ditangkap tahun 2019 lalu. Jadi bisa dikatakan pembunuh sebenarnya sempat menonton film ini. Sadis. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.